di tempat keadilan pun kita tidak menemukan keadilan lagi. Bapak Presiden Republik Indonesia juga ini Bapak Joko Widodo kan, di tengah peliknya permasalahan Indonesia ini, putusan Mahkamah Konstitusi lah tentang capres-capres, cawapres dan sebagainya, berikan dulu perhatian terkait dengan permasalahan di Batam, terkait dengan proses-proses hukum yang hari ini jadinya jadi masyarakat yang berkonflik dengan penegak hukum. Apa yang jadi dugaan kita di awal bahwa sidang kemudian pengadilan ini tidak imparsial gitu, terbukti gitu ya, dan kita sudah minta. Memang sudah sering kita jumpai ya, di rumah, di tempat keadilan pun kita tidak menemukan keadilan lagi. Saya dari dulu nggak percaya itu rumah menyediakan keadilan. Itu kantor ya? Udah, itu kantor gitu ya. Ya. Kayak gini ya, kalau kita percaya itu rumah yang memberikan keadilan gitu ya, dan suara mereka mewakili Tuhan gitu, yakin mau percaya sama orang-orang menyerupai Tuhan seperti itu? Saya enggak. Ini persoalannya, Bang. Ya saya enggak pokoknya gitu. Lantas kemana lagi kita mencari keadilan? Ngadu ke Allah, Mbak. Gitu. Begitu susahnya cari keadilan. Ini sudah lama sih soalnya. Enggak, kita sekarang nggak cari keadilan sih, Mbak. Kita lagi bantu pelaku usaha di Batam yang lagi nyari papan bunga gitu ya. Ini menarik nih. Ini menarik teman-teman. Jadi sebelum putusan ada beberapa papan bunga ada di lingkungan PN Batam. Negeri Batam. Dan itu hilang pada saat ini hilang katanya karena tiba-tiba nggak ada nih. Ini itu cukup hembusan viral. angin, Mbak. Kalau kita baca di media itu hembusan angin. Jadi sekarang ini gitu ya, yang mempengaruhi arah sesuatu itu ada dua hal yang bisa dipengaruhi angin. Pertama gas air mata, yang kedua papan bunga. Hal-hal begitu saja mereka cukup mengganggu ya. Betul. Itu cukup mengganggu banget buat mereka ya. Sampai suara-suara yang tidak bersuara aja sangat mengganggu mereka. Betul. Itu nggak bersuara loh. Ya, mungkin mendapatkan terkait itu pada saat sebelum putusan dari perkara pra-peradilan ini, putusannya kan Senin tanggal 6 November, dan kami mendapat info bahwa ada papan bunga dukungan dari masyarakat terkait dengan putusan pra-peradilan nanti. Dari papan bunga itu sih kami lihat sih kata-katanya umum aja sih sebenarnya, karena kan doa kan ada dua kan, doa yang diucapkan kepada Tuhan, ada doa yang dituliskan melalui sebuah tulisan. Itulah doa yang dibuat melalui sebuah tulisan, melalui papan bunga. Religius. Gitu. Yang satu lagi kan mungkin mereka subuhnya kan udah berdoa sama Tuhan, berikanlah hakim hidayah untuk memberikan putusan pengadilan berdasarkan keadilan. Tuhan, berikanlah hakim putusan itu yang sesuai dengan fakta yang ada. Itu kan pribadi mereka dengan Tuhan. Mungkin menurut mereka bahwa doa mereka itu juga harus diketahui juga oleh masyarakat umum dan dilihat oleh hakim. Makanya dibikin papan bunga kan. Di papan bunga itu kan dari kata-katanya umum sih sebenarnya. Pada dasarnya mendukung hakim untuk melaksanakan proses putusan pengadilan yang sesuai dengan keadilan gitu. Ya kalau memang bersalah katakan bersalah, kalau tidak katakan tidak, hampir sama seperti itu. Tapi ada yang aneh juga ini sebenarnya nih. Baru kejadian juga mungkin nggak tahu juga ya. Dipasang itu tanggal 5 malam, tanggal 5 November. Yeah. Dan subuhnya berdasarkan dari orang papan bunganya dapat info dan ke yang mesan papan bunganya sampaikan ke kami bahwa subuh 6 November itu hilang papan bunganya. Ada 7 pasang itu hilang semua diangkut. Yang paling heran itu yang hilang itu hanya papan bunganya, besinya tinggal ya. Padahal besinya yang ini yang bisa dijual. Ini kan bingung. Dan yang paling anehnya kan di situ bukan hanya papan bunga yang ucapan-ucapan dari masyarakat itu, tapi ternyata turut berduka cita juga pada saat itu kan ada hakim juga yang meninggal. Ya. Ada papan bunga juga ucapan duka. Justru papan bunga ucapan duka tidak hilang gitu. Yang turut berduka cita standby di situ. Aman di situ. Aman. Iya, itu di Pengadilan Negeri Batam. Di samping Pengadilan Negeri Batam itu ada Polsek Batam Kota gitu. Bisa juga hilang papan bunga itu, bingung juga kita lagi di mana itu. Terus ternyata ada muncul 2 papan bunga. Yang di mana papan bunganya itu kata-katanya masyarakat jangan terprovokasi, jangan anarkis, nanti bisa dipenjara. Dari kata-kata itu kan narasi-narasi itu kan narasi-narasi intimidasi gitu. Iya, iya. Yang nggak usah dikasih tahu ya, namanya orang mukul orang, numbuk orang ya pasti dipenjara lah kan gitu. Iya, iya, iya. Justru kata-kata yang positif itu yang dukungan dari masyarakat itu bisa hilang gitu. Kan itu kan menjadi sebuah hal, siapa yang mengambil dan sebagainya Tuhan lah yang tahu kan gitu. Walau halam kata orang, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi gitu. Hal-hal seperti ini
tidak juga dibiarkan ya. Kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut juga ini siapa nih yang mengambil papan bunganya itu. Apakah tujuan dan motifnya mengambil papan bunga tersebut gitu, ataukah memang ya kata-katanya kurang tepat nih, dia nggak setuju, bingung nih nggak setujunya gimana, mau disampaikan papan bunganya nggak mungkin dirubah, diangkatnya semuanya kan, itu bingung juga kita. Tapi sebenarnya ya hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi, apalagi dalam proses-proses penegakan hukum yang menjadi atensi daripada masyarakat umum. Dan kami juga dari awal ya, perjuangan-perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan-perjuangan yang diatur oleh hukum. Kami tetap menghormati putusan pengadilan sebagai sebuah putusan yang di dalam Undang-Undang Kehakiman dikatakan keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itulah irah-irah dalam putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu, irah-irahnya itu, bahwa apa yang mereka putus itu, ada satu kata yang harus tetap mereka cantumkan bahwa ini adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami hormati sebagai putusan pengadilan, tapi kembali ke tadi, ada kritik dan sebagainya, itu menjadi juga hak daripada masyarakat. Terlepas kami juga daripada tim pengacara yang menurut kami tidak logis beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Tapi yang paling terpenting, ini bisa menjadi pembelajaran juga ini Kak, bagi masyarakat terkait dengan pra-peradilan ini. Ya. Jadi pra-peradilan ini sebenarnya upaya hukum tidak sampai ke pokok perkara. Jadi sebenarnya di sini kita menguji proses standar operasional prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam menetapkan orang menjadi tersangka. Jadi ada beberapa objek yang dapat diuji dalam pra-peradilan. Yang salah satunya itu penetapan tersangka, terus penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, itu bisa menjadi objek. Ini bisa, jadi itu di saat kita merasa ada hal-hal yang tidak tepat daripada prosedur, kita dapat mengajukan gugatan pra-peradilan. Sidangnya memang cepat, 7 hari harus sudah ada putusan daripada pengadilan. Jadi perjuangan yang kita lakukan ya bukan perjuangan-perjuangan jalanan, tapi perjuangan-perjuangan yang diatur oleh hukum gitu. Dan biarlah hakim yang mulia gitu kan, kalau kita panggil persidangan, kita anggaplah putusannya itu menjadi putusan berdasarkan pertimbangan mereka. Tapi kritik terkait dengan putusan tersebut juga harus dihargai dan dihormati juga. Mungkin untuk melihat mungkin putusan bisa. Dan tadi beberapa paparan dari abang-abang ini, ada yang agak menggelitik sih buat kita awam. Melihat ini kan satu, ya benar tadi, ini mungkin pembelajaran buat yang sedang berproses di perkuliahan, atau mungkin ada topik tambahan yang harus dibuat di materi anak-anak hukum. Kebetulan ada Pak dosen juga di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa harapan nih? Harapan setelah putusan ini, apa ada upaya apa lagi yang harus dikerjakan, dilakukan supaya momen ini jadi presiden yang baik bagi Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi, bukan cuma putusan 325 ini ya. Kayak kita sudah lama nggak dengar Mahkamah Agung melakukan eksaminasi internal terhadap putusan-putusan yang terkait dengan kepentingan publik, lalu putusan yang janggal, ramai. Nah bagi kami sebenarnya kesempatannya jadi waktu yang baik bagi Mahkamah Agung untuk membenahi internalnya, melakukan eksaminasi terhadap beberapa putusan. Karena kan eksaminasi Mahkamah Agung beda dengan eksaminasi publik. Eksaminasi yang bisa dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung, dia bisa buka detail berita acara persidangannya. Dia bisa cek benar nggak tuh pertimbangan hakimnya, benar nggak pembuktiannya itunya. Walaupun tuh nggak ada konsekuensi terhadap putusan ya. Nah tapi itu paling nggak bisa membenahi Mahkamah Agung, hakim-hakim mana yang perlu dikuliahkan ulang, dikursusin ulang, atau bahkan ketika itu berulang, jadi kesempatan Mahkamah Agung untuk memarkir atau menonpalukan hakim-hakim yang secara, saya nggak bicara integritas lah, secara kemampuan akademis mungkin kurang. Kita berharap pertama hakim putusnya secara adil. Lalu kemudian kita, tim Solidaritas itu berharap negara hadir melakukan pengawasan. Kita bersurat ke KY, kita berminta dan berulang-ulang mengkonfirmasi mereka akan melakukan pengawasan apa tidak. Nah, 7 hari kita sidang gitu ya, tidak ada satu lembaga negara independen kemudian melakukan pengawasan terhadap proses persidangan. Nah ya ini efek kan, ini dampak dan ini putusannya seperti ini. Nah, apa yang jadi dugaan kita di awal bahwa sidang kemudian pengadilan ini tidak imparsial gitu, terbukti gitu ya, dan kita sudah minta dan ya apa negara melihat ini sebagai kasus apa kemudian gitu ya. Kalau kemudian kita sudah mengajukan permohonan untuk kemudian mengawas nih proses sidang, sekalipun kita juga akan bertanya-tanya nanti pada akhirnya
apakah pengawasan mereka lakukan dengan benar, ketat dan sebagainya gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua, ya mereka akhirnya tidak hadir. Dan kita baik Bawas, lembaga independen KY melakukan pengawasan hakim, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka semacam membiarkan. Mereka gagal melakukan pengawasan. Mereka gagal melakukan fungsi mereka sebagai lembaga pengawas. Kalau sudah terjadi putusan, nggak bisa kan putusannya dianulir gitu, karena udah jadi satu putusan. Tapi kemudian ini menjadi koreksi, iya. Tapi negara harusnya sebelum sampai kepada tahap yang mengecewakan, gitu ya mereka harusnya ngawasi ketat. Jadi rangkaian-rangkaian dugaan-dugaan kita bahwa persidangan ini tidak imparsial itu kan sudah terbuka di media gitu ya, terbuka di masyarakat umum, publik tahu. Mau putusan, papan bunga hilang. Waktu putusan, masyarakat yang tidak keluarga inti disuruh keluar, gitu ya. Yeah. Pagar pengadilan mau sidang ditutup. Mana ada pengadilan yang terbuka untuk umum? Terbuka, ya. Kenapa negara? Kenapa polisi? Kenapa pengadilan gitu ya? Takut nih sama masyarakat yang ingin hadir. Kami ini bukan pengacara Batam gitu, bukan orang yang sering bersidang di Batam. Namun di tempat-tempat lain gitu ya, polisi, hakim, pengadilan itu nggak alergi dengan warga yang datang ramai ke pengadilan. Bahkan bagi kita, alasan mereka apa bang ketika tidak diperbolehkan? Saya pernah bawa warga lebih besar. Saya pernah 2 kali pengalaman, 3 pengadilan negeri, Pengadilan negeri Pekanbaru sama Jakarta gitu ya. Ya kita nggak datang demonstrasi lah ya. Kita nggak datang demonstrasi, bawa spanduk, lalu menuhi ruang sidang, atau kayak gini aja ya. Haris Azhar, perkara Haris Azhar itu ramai terus kok gitu ya. Iya, atau betul. perkara siapa gitu betul. ya. Saya nggak tahu itu kelakuannya, tapi mending dikonfirmasi lah. Apakah pengamanan itu atas permintaan pengadilan atau inisiatif polisi? Ya. Nah, kalau misalnya pengadilan, berarti mereka ketakutan. Kalau inisiatif polisi, mereka perhatian, gitu aja kan? Yeah. Nah, bang, biasanya kalau kehadiran polisi itu memang seperti apa, bang? Ya polisi tugasnya mengamankan. Enggak, maksudnya biasanya memang kalau ada sidang-sidang begitu selalu standby permintaan. polisi. Biasanya permintaan. Biasanya permintaan ya. Dan ini agak tanda kutip ya, kita kan menduga-duga dari awal kan bahwa tidak imparsial dan sebagainya. Termohonnya itu Polresta Barelang, gitu ya. Dan dalam kesatuan polisi ya mereka yang bertugas melakukan pengamanan di Kota Batam kan. Dan ya kenapa gitu ya? Saya juga ya kita sempat, teman-teman pengacara sempat mengkonfirmasi kenapa kemudian warga ini disuruh keluar gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa begitu alergi dengan masyarakat yang ramai gitu? Kenapa ada papan bunga yang berisikan intimidasi seperti itu? Kita nggak pernah melihat ini di pengadilan lain. Bagi saya ya, yang belum pernah menemukannya ya, bang? Belum pernah. Makanya gini, saya asli lah lahir di Batam, kuliah di Batam, dan saya dulu juga pendemo. Ya, 4 tahun saya kuliah, saya juga menghabiskan waktu juga selain di tempat kuliah, saya di jalanan juga, maksudnya demo, istilahnya dorong-dorongan dengan polisi pun itu hal yang biasa bagi saya di perdemonstrasian, itu hal yang biasa. Cuman nggak tahu nih ya. Ini kalau yang begini yang berbicara Presiden BEM ini, bukan lawyer. Saya melihat ada hal yang berbeda di Kota Batam akhir-akhir ini. Dorong-dorongan demo, terus tuh demo yang tak bersurat itu menjadi hal yang aneh gitu loh. Kami tidak ada kewajiban harus mendapat izin untuk demo. Ya, beritahuan. Aturannya itu harus dipahami. Di undang-undang tuh hanya berhak kita memberitahukan. Mau lu izinkan terserah, orang mau demo kok, orang menyampaikan pendapat masa harus izin dulu? Kalau harus izin dulu RDP dong namanya. Ya kan, ngapain kita izin? Ya kalau kita mau demo itu, ya kan, kita mau demo nih, ya kami cukup ngasih tahu aja. Besok kami mau demo, kalian mau jaga terserah, nggak mau jaga ya terserah. Gitu, itulah tugasnya kalian. Hak kami memberitahukan kepada kalian, tapi tidak ada kewajiban kami mendapatkan izin. Itu dulu prinsip kami Kak, waktu saya kuliah. Jadi kami tuh H-1 baru kami kasih ke pemberitahuan ya. Iya, saya yang nantarin langsung ke Intel apa segala macam. Iya. Makanya banyak teman Intel ya, Bang? Nggak ada istilahnya. Nah, dari kuliah ada temenan ya. Gitu. Nah, sekarang ini jadi lucu gitu loh.
Jadi yang malah yang membuat saya sedih itu kemarin itu ya sedikit terharu itu ya gara-gara sebegitu habisnya kota Batam ini ditutup demokrasinya sampai papan bunga yang kayak gitu pun harus dicopot sama mereka kan. Makanya saya bilang, aduh, udah apakah memang sudah tidak ada demokrasi lagi di kota Batam atau apa? Karena saya sebagai orang yang Batam itu malu. Itu kan ketika orang-orang dari luar melihat ini kan cukup malu juga kan. Di Jakarta di mana-mana pengadilannya tuh hal yang biasa tuh, bahkan lebih banyak daripada itu gitu kan, sampai 100 ribuan papan bunga kan yang dikirim, bahkan malahan berhari-hari gitu loh. Bukan, sebagai support biasanya bukan cuman satu malam nih, ini berhari-hari gitu kalau di luar sana. Nah ini kita baru 2 jam udah hilang semuanya gitu loh. Makanya kita tuh saya bilang tuh, saya juga sempat juga berenung, apa yang sih salah yang sebenarnya di kota Batam ini sampai demonstrasi aja kita pun ketakutan, menyampaikan pendapat di muka umum kita ketakutan. Kami dulu tuh dorong-dorongan biasa, hal biasa tuh, saling tolak-menolak sama polisi, nggak ada yang dikriminalisasi seperti itu kan, karena ya polisinya pun paham bahwasanya ya kami hanya menyampaikan pendapat yang benar kok. Namanya aksi ya Bang? Ya namanya aksi kan istilahnya. Selama tidak ada yang terluka, selama yang ini ya bagi kita itu hal yang wajar. Nah, menyampaikan pendapat melalui papan bunga itu pun sebenarnya sesuatu hal yang wajar kan. Untung saja tulisan itu nggak dibuat di Videotron. Kalau sempat dibuat di Videotronnya kacau. Iya. Sayang itu masyarakat yang memberikan dukungan kemarin tuh nggak sampai di situ kan. Sekarang kan udah banyak tuh Videotron disimpannya. Kalau soalnya Videotron lagi dipakai caleg Bang. Ya kalau sempat mereka buat kata-kata di Videotron itu kan kacau. Besok Videotronnya hilang semua kan. Kan kacau jadinya ini. Aduh. Tapi by the way di sini tidak ada caleg ya? Oh no, belum ada. Mungkin setelah ini bukan. saya calon wali kota. Biasanya begitu, curi panggung. Enggak. Ini pure ya Bang? Ini pure perjuangan untuk hal ini. Oke. Tapi pendaftaran Jihad ini Mbak, jihad. Pendaftaran calon wali kota belum dibuka kan? Nanti. Masih ada kemungkinan.